Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia. Kali ini saya Rohim Dan saya Erwin. dan kita akan membahas bagaimana cara merangkai kalimat sugesti hipnotis. Dan sebelum kita bahas, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena di channel ini akan membahas manfaat hipnotis dan hipnoterapi dan manfaat lainnya. Gitu ya? Ya, betul. Bagaimana? Gitu ya? Ya, betul. Bagaimana cara merangkai kalimat sugesti hipnotis? Nah, ini kita harus paham dulu ya, sugestinya untuk apa gitu ya. Nah, Iya. Erin ya. Kalau kita tidak punya tujuan sugestinya untuk apa yang dirangkai? Tepatnya dirangkai atau disusun atau di Ya, itu kan istilah aja. Istilah sih. ya. Cuman kan ada beberapa hukum yang berlaku, misalnya kaitannya dengan dilarang menggunakan kata negatif atau kalimat negatif. Kata tidak, jangan gitu ya. Karena ketika kita bilang oke, Dipaksa juga nggak boleh ya. Anda harus percaya diri. Gitu. Itu bisa nggak? Apa bisa diterima nggak bawah sadar atau ya tidak setiap suka dipaksa? orang kan pasti punya semacam self esteem ya, istilahnya seperti itu. Mungkin kebayang kalau orang itu, saya kebayang ke anak diatur-atur ya. Kalau gitu kan. anak diperintah seperti itu biasanya mau, dengan cara terpaksa dia tetap mau ya. Anda harus rajin belajar, dipaksa. Tapi kalau untuk orang-orang yang di atas kita kemudian kita kasih penekanan ya, dipaksa, dikasih pemaksaan, emang lu siapa? Mesti gitu. Maksa-maksain orang. Iya, kan ada itu ada tadi ya penolakan. Kalaupun biasanya berhasil ya, yang bersifat paksaan itu biasanya hasilnya tidak akan durasinya tidak akan lama gitu loh, tidak akan permanen. Apalagi untuk permanen kadang ya itu hanya terjadi di depan kita aja gitu ya, di belakangnya bisa melakukan hal yang berbeda yang justru berbalik dengan apa yang kita sugestikan, kan bisa saja terjadi semacam seperti itu ketika misalnya kalimat sugestinya berupa paksaan. Kalimat Anda harus tidak takut kecoa. Iya, itu sudah pemaksaan dan kalimat gitu. Jadi yang pertama adalah cara merangkainya adalah harus punya tujuan dulu. Sugestinya ini untuk apa gitu ya. Iya. Kemudian hindari kalimat-kalimat yang membingungkan. Benar ya Pak Erwin? Iya, Misalkan kalimat yang tidak dipahami. Contohnya apa ya? Saya lupa ya. Kalimat yang membingungkan berarti ya kalimat, kan karena memang hipnosis ini sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana. Yang mudah dipahami. Iya, mudah dicerna, mudah bahkan dipahami karena seperti kita bicara sama anak kecil gitu ya. Iya, karena pikiran bawah sadar layaknya anak kecil gitu ya. Jadi kita nggak usah berbelit-belit pakai bahasa populer. Atau menggunakan istilah-istilah yang saat ini lagi tren misalnya, kan juga sebaiknya dihindari, menggunakan kalimat yang sederhana sajalah gitu. Seperti itu. Kemudian menghindari kalimat jangan, tidak, kemudian kalimat negatif akan ya. Terus bukan. Ya itu bisa dipakai, tapi harus ditambahi kalimat positif ya. Misalkan kamu jangan nakal, mulai sekarang dan seterusnya kamu jangan nakal. Tapi sebaiknya kamu rajin belajar. Ya itu tepat ya. Iya. Kamu jangan nakal, udah selesai. Jangan nakal, jadilah anak yang rajin belajar gitu kan. Misalnya semacam seperti itu kan ada, masih boleh lah gitu. Ada penekanan di kalimat terakhir ya. Ada penjelasan dari kalimat yang pertama tadi yang bersifat negatif gitu. Yang nggak boleh itu kan kamu jangan nakal, jangan bodoh, jangan malas gitu. Jangan terus jelek semuanya kan. Jadilah anak sesuai kalimat yang ditaruh di belakang jangan ya. Jadi sekali kita boleh mengucapkan yang bersifat negatif tapi diimbangi dengan yang tadi, jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua ya. Ini pernah dulu ada yang praktek itu pengen mensugesti anak, terus anaknya biar nggak keluyuran, disugesti kamu jangan keluyuran gitu. Mulai sekarang dan seterusnya kamu tidak keluar malam, keluyuran keluar malam, ya. Terus akhirnya komplain, gitu. Duh, anak saya kok malah keluar malam terus ya. Apa salah saya ini? Belajar kok malah jadi parah gitu. Yang disalahkan belajarnya. Iya, karena padahal susunan sugestinya nggak tepat kan. Jangan keluar malam, yang jangan muncul itu keluar malam dan keluyuran gitu. Bukan jangannya gitu. Kenapa nggak yang terus kemudian ya kamu tiap malam di rumah ya belajar bareng-bareng kita sama nanti
kita makan malam bersama misalnya, atau ciptakan Terus itu sesuatu tidur gitu ya. Jadi sugestinya terarah gitu ya. Iya, ciptakan sesuatu yang nyaman dengan kondisi yang semacam seperti itu gitu ya di rumah gitu. Kan banyak orang tua yang pengen anaknya itu nggak keluyuran tapi bingung menciptakan kondisi yang enak, yang nyaman di rumah itu gitu. Kan bisa Ketika ngapain diperintah kamu jangan keluyuran. tapi di rumah bosenin. Terus orang tuanya nonton berita. Terus anak ini saya mesti ngapain gitu. Main handphone ya. Semacam Anaknya bingung. Saya terus ngapain? Saya disuruh jangan keluar tapi kok dibiarkan gitu. Nggak ada sesuatu hal yang menarik gitu. Malah Aja ngobrol lah gitu. yang Ngomongin menarik soal, bahkan malah makanan. iya, anaknya diajak diskusi soal Omnibus Law misalnya. Bisa juga kan. Gimana ini ceritanya kayak gitu ya. Siapa tahu nanti kedepannya dia jadi DPR misalnya. Dia merekam banyak berita yang baik gitu ya. Sama yang Caranya. tadi ya, selain negatif, terus kemudian ada akan tadi kan, itu kan kaitannya dengan sesuatu yang terjadi di masa depan tetapi tidak pasti. Jelas. Nah, tidak. Besok itu kan nggak ada. Ketika kita besok jadi besok lagi, karena besok itu akan jadi hari ini kan. Kalau besok hari Senin ini beritanya apa gitu ya. Besok atau mulai dari saat ini dan seterusnya. Atau lebih jelas lagi misalnya ini hari Rabu, besok hari Kamis tanggal berapa nih misalnya? Tanggal 15 Oktober 2020 ya. Jadi langsung jelas detail jam sekian saya datang ke rumahmu gitu ya. Misalnya kan lebih detail di pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu ya sekali lagi kayak anak kecil. Jadi memang jelas dan benar-benar informasinya itu bisa dimengerti gitu loh. Kalau cuman misalkan mensugesti orang, saya besok mau datang, itu ya orang akan lebih banyak mengabaikan karena tidak jelas ya. Besok saya akan datang. Pagi, siang, sore, malam. Nggak jelas. Nggak jelas. Akhirnya ya ini sugesti ini tidak mengena. Gitu. Datang sendiri, berdua, bertiga gitu ya. Pagi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 masih ya, harus loh. Belum lagi WIB. Nah, lebih baik jelas ya, detail, jelas. Besok saya datang jam 9 pagi WIB. Misalnya. Itu siapkan makan jam 8.30. Iya, kalau sudah ada instruksi semacam seperti itu makin jelas. Makin jelas. Wah, ini 8.30 pasti datang. Bahkan saya dari rumah kemungkinan tidak akan makan apapun sarapan, jadi siapin sarapan yang enak. Bisa aja. Ini sugesti yang sangat mengena ya. Sekaligus ngelunjak. Besok saya akan datang. Itu justru Anda datang pun diabaikan, apalagi nggak datang tambah dimusuhi ya. Ya karena nggak jelas ya, nggak ada waktu dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih ya tentang merangkai kalimat sugesti hipnotis. Harus detail ya, harus bisa diterima akal seperti akalnya anak kecil. Iya, betul, sederhana, jangan terlalu kompleks ya. Anak rajin itu juga kadang masih terlalu untuk anak ya, masih terlalu membingungkan gitu. Rajin itu apa? Harus didefinisikan atau dicontohkan. Sama yang terakhir sih, biar nggak kelupaan juga, sugesti yang bagus itu harus ada alasannya. Ya kan? Karena ya, tambahkan kalimat karena supaya supaya agar nanti mama kamu papa jangan sayang main sama game. kamu. Sebaiknya kamu belajar supaya kamu pintar. Supaya kamu kurangi main game. Ya kan doa orang tua ke anak kan katanya manjur ya. Iya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nggak mau gitu. Saya nggak mau kayak presiden gitu. Nanti kayak Pak Jokowi dimarah-marahin orang. Udah kita terlalu ke politik nanti. Ya, silakan diulang lagi video ini untuk memperjelas bagaimana merangkai sugesti yang tepat. Praktekkan. Nanti boleh komen apakah sugesti Anda sudah berhasil atau belum. Nah, untuk belajar lebih banyak tentang sugesti hipnotis, Anda silahkan ikuti pelatihan di masterhipnosis.com dan nanti di sana ada banyak contoh sugesti yang bisa Anda pakai untuk mensugesti orang. Gitu ya? Ya, betul. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.